Komisi Pemberantasan Korupsi menyita mobil mewah milik mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, yang diduga terkait kasus korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Mobil bermerek Mercedes-Benz tersebut hingga kini belum dibawa ke rumah penyimpanan benda sitaan negara karena masih berada di bengkel. Namun KPK menegaskan proses hukum terus berjalan karena mobil tersebut terkait kasus korupsi yang merugikan negara hingga 220 miliar rupiah. Oh ya, tentu dari kita punya ada namanya pengelola barang bukti, itu mungkin secara berkala akan mengecek kendaraan tersebut sampai sejauh mana kondisinya, dan tentunya kalau seandainya kendaraan itu sudah layak dan bisa untuk digeser ke Rubasan, pasti akan digeser oleh penyidik ke Rubasan. Mas, itu bengkelnya di Bandung, bengkelnya saya belum terinfo di mana, tapi pasti di Jawa Barat lah. KPK masih mengatur waktu untuk memanggil dan memeriksa Ridwan Kamil sebagai saksi. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka kasus dugaan korupsi di BJB, yakni 2 orang dari BJB dan 3 orang dari pihak swasta. Hingga saat ini, penyidik KPK sudah menyita total 26 unit kendaraan roda 2 dan roda 4 dengan berbagai merek. Dari Jakarta, Wenda Nura, Ahmad Putra, Sutrisno, iNews melaporkan. Presiden Prabowo menyoroti minimnya fasilitas pendidikan di sekolah saat memberikan sambutan pada acara peringatan Hari Pendidikan Nasional di SDN Cimahpar 5 Bogor, Jawa Barat. Prabowo menyebut sekolah daerah ada yang hanya memiliki 1 toilet untuk siswa sekaligus guru, padahal sekolah tersebut mendapatkan alokasi anggaran yang tidak sedikit. Padahal kalau kita buka-bukaan, anggarannya ada. Bagaimana bisa satu sekolah toiletnya hanya 1, WC-nya 1, bagaimana bisa? Ini saya ingatkan tanggung jawab dari pemerintah daerah, tanggung jawab dari wali kota, bupati, gubernur, bersama-sama. Prabowo menyatakan pemerintah pusat telah menetapkan anggaran untuk perbaikan sekolah dengan nilai yang cukup tinggi, yakni mencapai 17 triliun rupiah. Prabowo juga berjanji untuk melakukan efisiensi anggaran dan mengalokasikan dana lebih untuk perbaikan sekolah. Kita harus memperbaiki sebanyak-banyak sekolah seluruh Indonesia dalam waktu secepat-cepatnya. Inilah yang saya sedang pikirkan terus bersama menteri-menteri saya. Terus-menerus saya memikirkan bagaimana kita cari uang, bagaimana kita mengelola kekayaan kita. Karena terus terang saja, berkali-kali saya sampaikan, kekayaan bangsa Indonesia masih terlalu banyak yang bocor dan tidak sampai ke rakyat. Presiden Prabowo juga meninjau pelaksanaan belajar mengajar dengan bantuan teknologi Smart Classroom saat menyambangi SDN Cimahpar 5 Bogor. Prabowo bahkan duduk bersama dengan sejumlah siswa untuk menyimak pelajaran yang disampaikan seorang guru. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah diserbu pelamar, petugas PPSU Kantor Gubernur Jakarta kembali diserbu warga. Kali ini yang menyerbu ratusan siswa dari berbagai jenjang pendidikan di Jakarta. Meski harus antri panjang dan berdesak-desakan, para siswa tetap bersemangat untuk mendapatkan ijazah yang sempat tertahan pihak sekolah. Sebanyak 488 siswa akhirnya mendapatkan ijazah mereka yang ditebus Pemprov Jakarta senilai 1,69 miliar rupiah sebagai kado Hari Pendidikan Nasional. Dari ratusan ijazah yang tertahan, pihak sekolah ada yang disebabkan faktor ekonomi keluarga sehingga tak mampu selesaikan tunggakan seperti uang SPP dan lainnya. Pertama berjumlah 117 siswa, tadi tahap kedua telah disampaikan 371 siswa, dan sekarang ini sudah terdaftar yang akan diputihkan di tahun ini, pembiayaannya juga sudah disiapkan sejumlah 6.652 siswa. Menurut aku ini program yang bagus karena bisa mempelancar siswa-siswi lain ya untuk lebih
bisa masuk ke sekolah lain karena nggak ada halangan dari ijazah. Dengan ijazah tersebut, para siswa bisa lebih bersemangat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemadaman listrik total atau blackout terjadi di seluruh wilayah Pulau Dewata, Bali, Jumat sore. Listrik di kawasan Denpasar terpantau padam mulai pukul 4 sore. Begitupun di Badung dan daerah sekitarnya. Salah satu yang terdampak adalah penyedia jasa pariwisata, hotel dan restoran di kawasan Badung. Blackout semua sistem kita juga mati. Kebetulan kalau kita ada backup bisa operasional aja sih. Kalau sebenarnya terganggu banget sih sebenarnya kita kalau mati seketika semua. Soalnya semua sistem kita kan pakai elektrik. Kita juga masak pakai elektrik juga di sini. Pemadaman diduga akibat adanya gangguan kabel laut Transfer Jawa Bali yang menyebabkan seluruh pembangkit lepas. Pihak PLN pun masih melakukan investigasi terkait gangguan ini. Pemadaman berlangsung sekitar 2 hingga 3 jam dan di sejumlah kawasan telah berangsur menyala. Dari Badung, Bali, Indra Ari, iNews melaporkan. Hah? Itu Mi, kenapa nih dimatikan? Rumah panggung milik salah satu warga di Kelurahan Sumpang Binangai, Kecamatan Baru, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan ini dilalap si jago merah. Mirisnya, rumah ini dibakar oleh seorang pria yang merupakan menantu dari pemilik rumah. Aksi nekat tersebut nyaris menghilangkan nyawa penghuni rumah. Pelaku gelap mata karena diduga sakit hati tidak dibukakan pintu oleh sang mertua saat ingin menemui istrinya. Pria berusia 20 tahun itu membakar rumah dengan bensin yang sebelumnya akan digunakan untuk mengisi tangki motornya. Ironisnya, saat petugas pemadam kebakaran dan warga berusaha memadamkan api, pelaku pura-pura ikut membantu dan berusaha mengecoh petugas. Namun penyelidikan polisi mengarah kepada pelaku. Yang pelaku ini tersinggung, sakit hati, emosi sesaat, sehingga dia langsung spontan saat itu juga membakar rumah dari mertuanya sendiri. Berarti tersangka ini ditangkap di TKP ini, Pak? Ya, jadi jatuhnya ini tertangkap tangan karena sesaat setelah kejadian. Saat setelah kejadian langsung kami tangkap. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian ditaksir mencapai 120 juta rupiah. Polisi kini masih memeriksa pelaku untuk memperkuat motif pelaku membakar rumah. Dari Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Udin Sahrudin, iNews melaporkan. Atap ambrol, Grand City. Atap Mall Grand City Surabaya, Jawa Timur, ambrol. Beberapa material atap nampak jatuh di antara resto makanan di lantai 4 mall dan jatuh di lantai dasar. Jebol, atap Grand City jebol. Beruntung tak ada korban yang tertimpa material atap dalam kejadian ini, karena material atap sebagian besar jatuh pada ruang kosong di lantai dasar mall. Pasca kejadian, pihak mall langsung melakukan pembersihan dan normalisasi di area terdampak dalam waktu 2 jam. Menurut Markom Grand City Mall Surabaya, ambrolnya atap disebabkan karena adanya rebesan air yang membuat atap rapuh karena hujan deras melanda kota Surabaya. Yang kecil dari pihak kita langsung sigap, segera membersihkan area sekitarnya. Nah kebetulan tempat kejadian itu di area void, jadi tidak berdampak sama sekali terhadap tenan di area sekitar. Dan alhamdulillah juga kejadian tersebut tidak ada korban. Dipastikan manajemen mall, jatuhnya atap tidak berdampak banyak pada operasional mall. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Tim gabungan personel Polres Tanah Toraja menggerebek arena Sabung Ayam di Kecamatan Saluputi, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Saat petugas tiba di lokasi, para penjudi Sabung Ayam sempat berhamburan kabur menghindari penyergapan polisi. Tak mau buruannya lepas, petugas mengejar dan berhasil menangkap 4 penjudi. Selain 4 penjudi, dalam penggerbekan itu petugas mengamankan barang bukti berupa uang tunai, ayam aduan dan taji yang diduga kuat digunakan sebagai alat perjudian. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku bersama barang bukti langsung diamankan ke Mapolres Tanah Toraja untuk kepentingan penyelidikan. Penangkapan terhadap 4 orang, tapi dari hasil penyelidikan jadi tindak pidana perjudian sabung ayam. Barang buktinya ayam yang diadu, kemudian ya uang tunai 800.000.
Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal perjudian dengan ancaman 10 tahun penjara. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Dua pelajar perempuan terlibat perkelahian di Kecamatan Bangkelekila, Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Warga dan pengguna jalan lainnya yang melihat perkelahian tersebut berusaha melerai. Lantaran keduanya sudah tersulut emosi, warga sempat kewalahan saat memisahkan perkelahian tersebut. Mereka baru berhenti berkelahi setelah salah satu di antaranya terjatuh. Pihak kepolisian dari Polsek Sesean melalui Babin Kamtibmas langsung bergerak cepat bersama tokoh masyarakat mendamaikan kedua belah pihak. Kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan peristiwa tersebut secara kekeluargaan. Diketahui pemicu perkelahian hanya masalah sepele, yaitu rebutan cowok. Namun saat berpapasan di jalan keduanya kemudian melampiaskan emosi. Bareskrim Polri menyita uang sebesar 75 miliar rupiah terkait kasus judi online. Di antaranya 61,1 miliar rupiah didapat dari 164 rekening. Bareskrim mendapatkan laporan hasil analisis atau LHA dari PPATK di mana terdapat 5.885 rekening terkait tindak pidana judi. Sementara 164 rekening itu sudah diblokir oleh PPATK. Selanjutnya Bareskrim Polri juga telah berhasil mengungkap kasus judi online di salah satu website yang dilakukan oleh 4 tersangka. Dari judi online hewan ini, Bareskrim membukukan dana transaksi judi online ini mencapai 14,6 miliar rupiah. Perjudian online ini tidak bisa kita anggap semata-mata sebagai sebuah aktivitas perjudian yang merupakan satu perbuatan melanggar hukum, perbuatan pidana. Namun juga harus kita pandang sebagai sesuatu yang akan mampu menggerogoti stabilitas sosial, memicu kriminalitas, dan menjerumuskan khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis dan diancam maksimal 20 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Sadu Santo, iNews melaporkan.